Halo Anggun, apa kabar? Kabar baik Umam. Umam sudah nonton FIBA belum nih di GBK? Wah, sayangnya belum nih Anggun. Harus sekali nonton karena FIBA ini adalah salah satu event olahraga terbesar di Indonesia yang berjalan di tahun 2023. Dan menurut informasi nih, arena dari FIBA sendiri diselenggarakannya saat ini itu juga menjadi tempat atau representatif yang akan digunakan di IBL 2023. Nah, betul sekali nih Anggun. Indonesia Arena Gelora Bung Karno ini digunakan untuk FIBA dan juga selain karena megah, arena ini juga besar kan? Ya, dan juga memiliki standar internasional tentunya. Makanya itu, kalau misalnya pemirsa nih dan juga Umam belum menyaksikan FIBA, ini sepertinya segera deh buru-buru beli tiketnya karena event ini memang berjalan cukup lama karena ini salah satu event besar olahraga yang ada di Indonesia. Nah, betul sekali Anggun. Kita sapa-sapa dulu pemirsa di rumah ya Anggun. Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga tentunya rekan saya. Betul, saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Badan Anggaran DPR RI yang menilai postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 terbilang sehat. DPR RI juga berharap adanya berbagai instrumen subsidi dan bantuan sosial untuk mengendalikan inflasi di angka 2,8%. Dalam RAPBN 2024, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% dan inflasi terjaga sebesar 2,8%. Badan Anggaran DPR RI menilai postur RAPBN itu sangat mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengapresiasi optimisme pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Menurut Said, postur RAPBN 2024 terbilang sehat. Terlebih hal itu didukung keseimbangan primer yang surplus 35 triliun rupiah dan pengelolaan fiskal yang kuat. Sementara, untuk mengendalikan inflasi di angka 2,8% diperlukan berbagai instrumen subsidi dan bantuan sosial. Kalau melihat postur, kemudian dengan pertumbuhan 5,2, kemudian USD terhadap rupiah itu 15.000, kemudian suku bunga 10 tahun itu sekitar 6,2 sampai 7. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi melihat keseimbangan primer kita di plus 35T, maka fiskal kita sangat bagus, sangat sehat. Yang pertama tentu pemerintah akan melakukan subsidi terhadap LPG, listrik, BBM, pupuk, kemudian penebalan bantuan sosial. Itu semua bagian dari pengendalian inflasi. Said Abdullah menambahkan kemampuan mengendalikan inflasi dengan memitigasikan keadaan ekonomi dunia merupakan modal utama untuk mencapai target pembangunan pemerintah. Aditya dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, ini dalam rangka mewujudkan Inalum sebagai pengembangan operasional pelabuhan dan juga hilirisasi aluminium nasional, Komisi 7 DPR RI meminta PT Inalum untuk fokus terhadap anggaran rencana atau program strategi yang dicanangkan. PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum telah dipisah dari holding industri pertambangan BUMN yaitu Mine ID. Pasca pemisahan itu, Komisi 7 DPR RI mendorong pematangan kembali strategi Inalum dalam menjalankan program hilirisasi bahan mineral. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari meminta PT Inalum untuk kembali fokus terhadap anggaran rencana atau program strategi yang dicanangkan, sehingga anggaran yang dikucurkan dapat merealisasikan program hilirisasi secara tepat tanpa menimbulkan kerugian negara. Hal itu sejalan dengan upaya mewujudkan Inalum sebagai pengembang operasional peleburan dan hilirisasi aluminium nasional. Kami juga berpesan karena tadi menurut pemahaman kami roadmap plan bisnisnya juga kurang jelas begitu. Kita juga masih mempertanyakan terkait modal maupun
rencana joint venture ke depan, jangan sampai ada celah-celah yang digunakan oleh pihak-pihak ketiga yang ingin merugikan negara begitu. Sehingga kami juga memberikan pesan khusus kepada Inalum terkait hal tersebut. Jadi ini aja yang fase pertama kita melihat bahwa mereka baru bisa progres di triwulan pertama 2024. Dan kami juga sempat mendengar sih tadi sekilas yang dijelaskan oleh Direktur Operasional, kalau nggak salah untuk membangun smelter dengan kapasitas 1 juta ton itu dibutuhkan semacam modal gitu, biaya sebesar 12 triliun lah. Ini kan kita harus di breakdown lagi, apakah itu secara keekonomian udah komprehensif atau belum begitu. Inalum diharapkan tidak hanya berfokus pada profit dari program hilirisasi mineral, tetapi juga perlu memikirkan dampak berkelanjutan limbah industri bagi lingkungan sekitar. Rifki dan Tri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengajak semua pihak untuk terus memasifkan sosialisasi dan literasi keuangan. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, sebagai upaya untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh oknum untuk mengambil pinjaman online ilegal, Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah masifkan literasi keuangan ke masyarakat. Komisi 11 DPR RI mengajak semua pihak untuk terus memasifkan sosialisasi dan literasi keuangan, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Anggota Komisi 11 DPR RI, I Gusti Agung Ray Wirajaya, mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming dari pinjaman online ilegal. Masyarakat perlu waspada untuk tidak sembarangan memberikan data KTP, sebab data KTP sangat vital dan rawan disalahgunakan oknum untuk mengambil pinjaman online ilegal. Dan pilihlah pinjol yang legal. Tapi kalau kamu lihat masih banyak pinjol-pinjol ilegal yang berkembang. Tapi hati-hati. Dan saya juga sudah mengimbau untuk berhati-hati memberikan KTP kepada siapapun tanpa tujuan yang jelas. Nah, ini yang sangat penting bagi kita semua karena sekarang ini di zaman digital KTP ini gampang disalahgunakan. Makanya dari itu tetap hati-hatilah, waspada dalam berinvestasi atau melakukan pinjaman online. Sementara itu, anggota Komisi 11 Satori berpandangan OJK dan Himbara perlu menggencarkan sosialisasi penggunaan kredit usaha rakyat atau KUR. Menurutnya, pendanaan KUR jauh lebih aman karena dikelola langsung oleh pemerintah dan Himbara. Terlebih pemerintah telah mempermudah proses pencairan untuk masyarakat. Kita lebih memberikan sosialisasi tentang pinjaman KUR ya Mbak ya. Pinjaman KUR itu kita kedepankan, apalagi target pemerintah agar masyarakat jangan sampai tertipu daya dengan pinjaman-pinjaman online. Maka pemerintah memberikan pinjaman KUR lebih mempermudah, lebih mempercepat, dan lebih barangkali masyarakat bisa merasakan adanya program pinjaman KUR dari pemerintah itu. Dari Denpasar, Bali, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI berharap adanya peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian negara. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang begitu besar serta bonus demografi yang akan dihadapi guna menuju Indonesia Emas 2045, DPR RI mendorong pemerintah harus mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menilai melalui hilirisasi sumber daya alam yang berlimpah bisa dimanfaatkan dengan baik, efisien, dan efektif. Tentunya hal ini yang akan dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian negara. Dengan hilirisasi artinya sumber daya alam kita yang melimpah ruah di Indonesia ini bisa termanfaatkan dengan baik, efisien, efektif, dan juga sumber daya manusia kita yang juga jumlahnya tidak tanggung-tanggung 270 jutaan. Ini bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang tentu ini akan meningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng optimis Indonesia akan menjadi negara besar jika mampu membuat regulasi yang ramah terhadap pelaku investasi, memberantas aksi pungli, dan membuat aturan hukum yang jelas terkait investasi. Proses perizinan segala macam yang katanya harus cepat itu kan ini baru slogan ini. Sekarang masih panjang juga proses perizinan, sementara di negara lain orang cepat. Terus pungli-pungli itu harus diberantas. Ya. Nah ini yang salah satu faktor supaya kita bisa menjadi negara yang keempat lah waktu itu kayak tadi ya kita lihat kan. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI menilai diskusi dengan delegasi pemimpin mahasiswa Malaysia dapat menambah wawasan kebangsaan serta mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sebagai negara-negara serumpun. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima kunjungan delegasi pimpinan mahasiswa Malaysia di ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara belum lama ini. Sejumlah hal dibahas dalam diskusi ini antara lain terkait tugas dan fungsi parlemen, ketahanan pangan, dan perubahan ekonomi global. Sufmi Dasko mengaku bangga dan terhormat dapat menerima kunjungan mahasiswa Malaysia sebagai calon-calon pemimpin negeri jiran di masa yang akan datang. Ia menyambut baik kehadiran Dr. Asma binti Mat selaku pegawai pengiring delegasi pimpinan mahasiswa Malaysia beserta jajaran. Ia juga menyatakan gembira dapat bertatap muka dan bertukar pikiran dalam rangka menambah wawasan kebangsaan, mempererat tali silaturahmi, dan rasa persaudaraan sebagai negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Parlemen di Indonesia maupun kehidupan berbangsa, bernegara, serta bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia. Dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dari para adik-adik pemimpin mahasiswa ini saya pikir mereka pemimpin negara Malaysia di masa depan. Ini membuktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan kritis itu mereka adalah calon-calon pemimpin yang memang sudah disiapkan, oleh kampusnya masing-masing. Dasko juga mengajak para mahasiswa memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi untuk mewujudkan visi bersama ASEAN dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Ia juga berpesan kepada para mahasiswa Malaysia sebagai penerus estafet kepemimpinan di negeri jiran untuk terus belajar kapanpun dan dimanapun. Zikri Yasertodenus, TVR Parlemen melaporkan. Akhir-akhir ini masalah buruknya kualitas udara di Jakarta semakin memprihatinkan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah.
Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR pada Minggu 13 Agustus 2023 yang lalu, kualitas udara di Ibu Kota Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dan juga udara terburuk di Indonesia. Indeks kualitas udara atau AQI di Jakarta pada saat itu berada di tingkat 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5. Untuk mengatasi masalah polusi udara yang terjadi di Ibu Kota Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia, Komisi 9 DPR RI mengusulkan adanya pembentukan panitia khusus atau pansus. Masalah polusi udara ini dinilai bukan persoalan baru, melainkan sudah lama terjadi. Namun pemerintah belum serius melakukan upaya pencegahan dan juga penanganannya. Oleh karena itu, DPR RI di sini berharap pemerintah membuat kebijakan yang berkelanjutan dan juga berkesinambungan agar kasus polusi udara ini dapat segera terselesaikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hingga informasi ini disusun, Indeks Kualitas Udara Jakarta kategori tidak sehat. Konsentrasi PM2,5 Jakarta terus meningkat signifikan sejak 7 Agustus 2023. Padahal, BMKG sempat melakukan teknologi modifikasi cuaca sehingga Jakarta diguyur hujan. Di sisi lain, muncul kebijakan lain, seperti penerapan kebijakan kerja dari rumah bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI dan razia uji emisi kendaraan dengan sanksi tilang. Nyatanya, kebijakan tersebut belum berhasil mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Kemenkes RI mencatat di wilayah Jabodetabek hingga 28 Agustus 2023, kasus ISPA di atas 200.000 per bulan. Menyikapi situasi tersebut, DPR tidak tinggal diam. Berkali-kali, DPR telah menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah konkret secepatnya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan dampak negatifnya. DPR telah menyuarakan lebih dulu terkait penegakan aturan uji emisi kendaraan secara tegas dan menyeluruh, baik transportasi umum, kendaraan pribadi masyarakat, maupun kendaraan dinas pemerintah. DPR RI juga mendesak pemerintah menindak industri-industri yang terbukti melanggar aturan-aturan terkait lingkungan hidup. Komisi 9 DPR RI yang membidangi sektor kesehatan menerima audiensi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dan kelompok-kelompok masyarakat peduli udara Jakarta. Saran dan masukan dari audiensi ini akan menjadi pertimbangan Komisi 9 DPR RI untuk secara resmi mengusulkan pada pimpinan DPR RI agar membentuk panitia khusus atau pansus mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek maupun di wilayah lain.
Komisi 9 DPR RI menilai masalah polusi udara berujung pada masalah kesehatan masyarakat. Penanganan polusi tidak bisa hanya sesaat, melainkan harus diselesaikan dari akar masalah atau penyebab tingginya polusi udara di Jakarta. Namun kembali lagi, apakah kita nantinya akan memberlakukan WFH secara menyeluruh termasuk pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak? Bagi saya hal ini adalah solusi yang bukan solusi permanen dan harus menjadi opsi terakhir, ya. Bahwa hari ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menghadirkan solusi secara permanen yang jangka panjang dan everlasting, nggak hanya misalkan melakukan WFH dan pembelajaran jarak jauh mungkin hanya menyelesaikan masalah untuk beberapa hari ke depan, tetapi yang penting dilakukan adalah mencari solusi jangka panjang. Polusi udara ini tentu kita dapati di titik hilir ya, sudah menjadi masalah. Maka kita ingin membentuk pansus, mengusulkan dibentuknya pansus yang melibatkan Komisi 4 dan juga Komisi 7 ya, agar bersama-sama mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh apa yang menjadi penyebab dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Masalah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya bukanlah persoalan baru, melainkan sudah lama terjadi. Sayangnya, pemerintah belum serius melakukan upaya pencegahan dan penanganannya. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa hanya menyalahkan dan mengorbankan masyarakat karena melanggar aturan lingkungan sehingga berkontribusi menyebabkan polusi udara. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi, ada tidaknya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum dan industri mengenai aturan-aturan lingkungan. Selain itu, harus juga mengevaluasi koordinasi pusat dan daerah dalam berbagai kebijakan lingkungan. Itu kan ketika sudah terjadi hujan lebat, berhenti. Tidak ada kesinambungan lagi, dianggap sudah selesai. Nanti begitu kemarau panjang baru muncul lagi. Nah, ini nggak boleh. Nah, juga yang lainnya, seperti di dalam sektor industri, ini hulunya kan harus dilakukan. Maka ada itu anomali iklim, atau kemudian juga terjadinya situasi kondisi asap mobil seperti ini kan sebab akibat. Itu harus dilakukan oleh pemerintah dan kemudian oleh semua pihak. Oleh karena itu kata kunci adalah edukasi itu menjadi penting. Pendampingan itu menjadi penting, pengawasan menjadi penting. Jangan setelah tidak ada isu ini berhenti lagi. Nanti ketika ada isu baru jalan lagi. Ini kan seperti blambir. Penanganan masalah polusi udara memerlukan kebijakan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk itu perlu keterlibatan berbagai stakeholder di DPR RI maupun di luar DPR RI agar rekomendasi dari DPR RI tidak hanya sekedar jangka pendek. Mengenakan pakaian adat saat sidang tahunan DPR RI diputuskan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017. Nah, di tahun 2017 Jokowi mengenakan pakaian adat suku Bugis, Sulawesi Selatan. Di sini songkok emas, inilah cikal bakal ide penggunaan pakaian adat di sidang tahunan DPR RI. Dan bisa penasaran, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pada tahun 2018, Presiden Jokowi sempat mengenakan jas berwarna biru. Namun saat 2019, Presiden kembali mengenakan pakaian adat suku Salsak, Nusa Tenggara Barat. Dan pada 2020, saat pandemi, Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan dengan menggunakan pakaian adat dari suku Sabu, Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat suku Sabu ini merupakan simbol egaliter dan kekerabatan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan seputar 6 baju adat Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tradisi mengenakan pakaian adat saat sidang tahunan MPR RI dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017. Momen menggunakan baju adat daerah ini selalu ditunggu-tunggu masyarakat. Tentu saja ini jadi momen meningkatkan nasionalisme dan membuat masyarakat semakin mengenal keragaman budaya Indonesia. Jadi baju adat daerah mana saja ya yang pernah digunakan oleh Presiden Joko Widodo? Yuk kita intip! Tahun 2017, Presiden Jokowi menggunakan baju adat suku Bugis, Sulawesi Selatan, songkok emas. Inilah cikal bakal lahirnya ide penggunaan pakaian adat di sidang MPR oleh Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, senada dengan tujuan Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan keberagaman budaya Indonesia, baju adat songkok emas ini merupakan simbol Indonesia yang kaya dan majemuk. Sempat mengenakan setelan jas berwarna biru di tahun 2018. Nah, di tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi kembali menggunakan pakaian adat. Kali ini baju adat suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yaitu pegon. Dilengkapi dengan ikat kepala yang disebut sapuk, pakaian adat ini menyimbolkan penyerahan diri kepada Tuhan dan menghias diri dengan berbuat baik. Di 2020, di saat Indonesia sedang dilanda pandemi, Presiden Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR dengan baju adat suku Sabu, Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi mengenakan kemeja hitam lengan panjang, kain selempang menyilang bercorak bunga berwarna emas, dan dilengkapi dengan ikat kepala bercorak sama. Pakaian adat suku Sabu ini merupakan simbol egaliter dan kekerabatan. Berlanjut di tahun 2021, Presiden Jokowi mencuri perhatian dengan baju adat suku Baduy, Banten. Wah, tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo mengenakan lengkap telekung, baju kutung, dan tas selempang. Pemilihan baju adat suku Baduy merupakan bentuk penghormatan Presiden Jokowi terhadap nilai luhur dan budaya suku Baduy. Di tahun 2022, Presiden Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR dengan baju paksian, baju adat dari Bangka Belitung. Motif pucuk rebung di baju adat paksian disebut memiliki makna kerukunan. Pemirsa, berlanjut di tahun 2023, Presiden Jokowi mengenakan baju adat suku Tanimbar, Maluku.
Lengkap dengan ikat kepala yang disebut tutuban ulu yang memiliki hiasan dari cendrawasih yang dikeringkan. Tutuban ulu konon di masa lalu melambangkan keberanian dan keperkasaan seorang pemimpin atau ketua adat. Itu dia 6 baju adat daerah yang pernah dikenakan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR RI. Sungguh tradisi yang unik ya pemirsa. Kita patut berbangga nih dan harus semakin aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Dan di penghujung acara ini pemirsa, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 30 Agustus 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Kesehatan membahas penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, strategi penanganan polusi udara, dan juga rencana kerjasama bidang kesehatan. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI rapat dengar pendapat dengan LPSK, Komnas HAM, dan juga KPK. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan dan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Mom Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 besok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.